wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Asesor PDD UKTPT 2026. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyajikan video pembelajaran ini sebagai bagian dari persyaratan program sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Rabiah Afifah Daula, SPD MPD, dosen pada program studi S1 Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Kimia. Mata kuliah Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Kimia dengan kode 3KIM 40031 merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS untuk mahasiswa semester 5 di program studi S1 Pendidikan Kimia. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu mengintegrasikan konsep-konsep kimia, pedagogi kimia, serta nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial ke dalam proses pembelajaran kimia di sekolah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep kimia secara ilmiah, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, serta kolaboratif dalam merancang pembelajaran yang bermakna, berkarakter, serta relevan dengan kebutuhan dan perkembangan pembelajaran di abad 21. Dengan demikian, mata kuliah ini menjadi jembatan antara ilmu kimia, pedagogi, dan pendidikan nilai sebagai fondasi kompetensi calon guru kimia yang profesional. Berdasarkan RPS yang telah disusun, mata kuliah ini mendukung pencapaian CPL, yaitu membentuk lulusan yang memiliki sikap religiusitas dan berintegritas, mampu bekerja sama serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menguasai pedagogi kimia, mampu mengintegrasikan pembelajaran berbasis TIPEK, serta memiliki tanggung jawab profesional dan integritas akademik dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial ke dalam pembelajaran kimia, kemudian merancang pelaksanaan serta mengevaluasi pembelajaran kimia berbasis TIPEK yang bermakna, berkarakter, dan berintegritas akademik. Proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan OBE melalui penerapan case-based method dan team-based project, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai konsep kimia, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, komunikasi, serta membangun karakter dan integritas akademik. Dalam perkuliahan ini, saya juga menggunakan bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian saya bersama tim, berjudul Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Kimia menggunakan case-based method. Buku ini digunakan sebagai salah satu referensi utama sekaligus bahan ajar pada mata kuliah ini, sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk mendukung pencapaian pembelajaran mahasiswa. Sistem penilaian menggunakan asesmen otentik yang mencakup tugas rutin, critical book review, critical journal review, rekayasa ide, mini riset, dan project dengan total bobot 50%, ditambah kehadiran sebesar 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Kimia sebagai implementasi pembelajaran berbasis OBE, case method, serta integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran kimia. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan dalam mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi, yes. Jangan lupa gerakannya ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Tangan dulu kita. Pagi udah happy ya. Oke. Hari ini mata kuliah kita adalah mata kuliah Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Kimia dan pertemuan 12. Itu udah gak terasa nih, udah pertemuan 12. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya akan absensi dulu. Noval, Riri, Laudia, Davina. Oke, semuanya hadir ya.
Baik, terima kasih buat kehadirannya dan kita kembali ke layar saya. Nah, hari ini topik kita adalah materi laju reaksi, teman-teman, ya. Jadi di mana mata kuliah kita hari ini membahas laju reaksi, kita akan menggunakan metode studi kasus. Nah, jadi topik kita adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi pada fenomena kehidupan sehari-hari. Coba diamati dulu, ada gambar apa di layar? Suci deh satu. Suci, apa yang kamu lihat di layar ini? Ikan asin. Ikan asin. Apa lagi? Ada sebuah nasi di situ. Kira-kira, oke, thank you Suci. Ada yang tahu hubungannya ini apa? Nanti kita akan bahas ini. Makan ya? Ya, benar. Makan. Adapun capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran kimia yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dengan menggunakan pendekatan pedagogi kimia dan teknologi pembelajaran. Ya, kemudian sub CPMK kita adalah mahasiswa mampu menganalisis nilai dalam konten materi kimia SMA berdasarkan sumber ilmiah terbaru. Ya, teman-teman. Selanjutnya, nah, topik kita hari ini tentang konsumsi ikan asin nih bersama nasi. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang suka mengkonsumsi ikan asin? Saya. Oh, banyak ya. Oh, Suci ya, habis nanti kita ke abangnya. Kalau dari Suci sendiri kan, Suci kan tinggalnya di daerah pesisir ya kan? Di daerah mana? Daerah Blawang Mem. Jadi ada di tempat produksi di bagian ujung itu namanya Bager itu kan. Itu memang khusus pembuatan ikan asin. Jadi rata-rata warga Blawang itu sering lah kayak mengkonsumsi ikan asin, terutama dari keluarga saya sendiri. Jadi kalau di rumah itu kan, bahkan di keluarga saya ada ciri khasnya sendiri memang untuk mengelola kayak ikan asin itu. Jadi kayak digoreng, terus dihaluskan, dicampur dengan cabai kecil-kecil tuh mem. Terus juga sama asam sunti dan bawang merah. Itu digiling ya. Oke, keren. Thank you ceritanya. Ternyata Sumatera Utara, Kota Medan ya. Kota Medan itu ya. Belawan ya, sekitar Kota Medan lah itu produksinya. Jadi Sumatera Utara itu termasuk yang produksi ikan asin sendiri. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, nanti mahasiswa akan mampu menganalisis fenomena konsumsi ikan asin, ya, bersama nasi. Jadi bagaimana sebenarnya proses kimia ketika mengkonsumsi nasi bersama ikan asin menggunakan konsep laju reaksi itu bisa dijelaskan. Nah, itu akan analisis. Yang kedua, kalian juga mahasiswa nanti mampu menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dan persamaan Arrhenius. Yang ketiga, selain kita membedah soal konsep kimianya, mahasiswa juga mampu mengidentifikasi nilai-nilai kesehatan, ya, tanggung jawab dan kepedulian sosial yang terkandung dalam fenomena tersebut. Yang terakhir adalah pada akhirnya mahasiswa mampu merumuskan solusi edukatif berbasis konsep kimia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, ya, terhadap pola konsumsi makanan yang lebih sehat itu seperti apa. Jadi di sini itu, ya, di pertemuan hari ini itu kita nggak hanya membahas soal fenomena kimianya saja, tapi juga sejauh mana sebenarnya proses kimia itu bisa membantu kita untuk hidup lebih sehat. Jadi keren sebenarnya mata kuliah kita hari ini, ya. Adik-adik mahasiswa, ya, hari ini kegiatan perkuliahan akan dilengkapi dengan lembar kerja mahasiswa dan juga video pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Sebelum itu saya ingatkan kembali, perkuliahan kita itu sudah dilengkapi bahan ajar, ya, yaitu buku pendidikan nilai dalam pembelajaran kimia dan juga sudah diintegrasikan dengan case method. Ya, ini adalah hasil riset saya dan tim dalam penelitian. Nah, itu juga sudah ada di LMS kita Sikda. Silakan dibuka kembali, ya, untuk bab di laju reaksi. Nah, suka makan dan masak pakai ikan asin. Sebelumnya, mari kita saksikan dulu, ya, video yang sudah tersaji. Setelah ini nanti saya minta teman-teman memberikan komentarnya, ya. Tonton video ini sampai habis karena dapat menyelamatkan nyawa kamu dan keluarga. Halo, saya Dr. Ronald, dokter spesialis onkologi radiasi yang menangani pasien kanker di Bali. Pernah berpikir nggak sih, kenapa kanker nasofaring di negara Asia itu banyak banget, tapi di negara Barat itu jarang banget? Salah satunya karena kebiasaan
Orang-orang di Asia mengkonsumsi makanan tertentu, salah satunya ikan asin. Padahal, makanan yang diawetkan dan diasinkan seperti ikan asin bisa menghasilkan zat nitrosamin yang karsinogenik. Zat ini yang merusak DNA dan memicu kanker. Bahayanya, ikan asin ini kadang tersembunyi di hidangan masakan kita sehari-hari, termasuk makanan rumahan yang terlihat sehat dan aman. Contohnya, nasi goreng ikan asin, nasi lemak, nasi tempong, pepes ikan asin, sayur asem, teri goreng, dan masih banyak lagi. Jadi, hati-hati buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih suka masak pakai ikan asin, karena itu bisa meningkatkan resiko kanker di keluarga. Share video ini ke teman dan keluarga yang masih hobi makan ikan asin. Nah, kita sudah menyaksikan video ya. Ini dokter lagi ya, dokter spesialis kanker. Silahkan dikomentari dulu teman-teman, apa yang bisa kalian berikan komentar ya terkait video tersebut. Silakan. Ya, gitu. Sebenarnya udah pernah dengar juga Mem, kalau misalnya ikan asin yang diawetkan itu berbahaya kan Mem. Cuman baru tahu ini setelah lihat video apa dia penyebabnya gitu. Ternyata karena diawetkan terus juga dicampur dengan nasi gitu, nasi yang panas. Berarti kata kuncinya ada pengawetan ya. Oke, good. Ya, itu jawaban-jawaban teman-teman semua ya. Makanya ketika kita mengkonsumsi ikan asin, nah ikan asin itu karena proses pengawetan ya, dia mengandung senyawa nitrat atau nitrit. Itu pengawet yang dipakai ya. Nah, ketika dia bersentuhan dengan nasi panas, oke, itu suhunya tinggi dong ya kan dibanding nasi dingin. Nah, reaksi kimia yang terjadi itu lebih cepat. Ya, karena suhu yang tinggi mempercepat tumbukan antar partikel di dalam tubuh ketika kita mengkonsumsinya. Nah, itu adalah fenomena kimia yang terjadi. Selanjutnya teman-teman, saya mau silakan secara berkelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ya, itu sudah saya bagi ke grup kita ya. Ini akan saya paparkan dulu ya, apa aja isinya silakan dibuka. Nah, selanjutnya saya mau teman-teman melakukan diskusi ya terkait menganalisis fenomena mengkonsumsi ikan asin dengan nasi panas itu kenapa bisa memicu kanker ya, dengan menggunakan lembar kerja mahasiswa. Itu sudah saya bagikan ke WA group kita. Nah, nanti di sini silakan diisi ya nama kelompoknya, anggotanya, dan tujuan juga sudah saya sajikan. Nah, tahap kasus ini ya, tadi kita udah menayangkan video. Walaupun tadi dua temannya sudah mengkomentari, saya berharap teman-teman secara kelompok juga menyimpulkan lah kira-kira apa nih ya informasi utama dari video yang kita tayangkan tadi. Jadi silakan berdiskusi. Kemudian nanti tuliskan minimal 3 fakta lah yang baru kalian tahu dari video tersebut. Selanjutnya identifikasi masalah. Nanti di sini sudah tersaji teman-teman ya, permasalahan utamanya adalah mengapa nasi yang masih sangat panas atau masih yang panas diduga dapat mempercepat terbentuknya senyawa nitrosamin dari ikan asin ya. Nah, nanti silakan dituliskan hipotesanya. Kemudian di sini juga ada pengumpulan informasi itu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah tersaji di LKM. Silakan kalian diskusikan dan tuliskan jawabannya. Nah, kemudian ada juga analisis kasus ya. Jadi misalnya di sini sudah tersaji ada 4. Mengapa kenaikan suhu bisa meningkatkan laju reaksi? Selanjutnya yang kedua, bagaimana teori tumbukan menjelaskan fenomena tersebut? Yang ketiga, hubungan fenomena itu dengan persamaan Arrhenius. Nah, selama ini mungkin kita bicara Arrhenius yang dibayangkan apa? Asam basa. Ternyata dan di persamaan Arrhenius yang bisa menjelaskan fenomena hubungan hubungan suhu terkait proses ini ya. Kemudian selain suhu nih, apa aja lagi faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya ya nitrosamin dari proses konsumsi ikan asin dengan nasi panas. Nah, kemudian nanti udah kalian diskusikan jawabannya. Kemudian kalian lakukan tahap pemecahan masalah. Nanti di sini kita kan ini profil lulusan kita salah satunya guru kimia. Jadi apa sih rekomendasi dari kelompok tersebut yang diberikan kepada masyarakat terkait mengkonsumsi ikan asin dengan nasi panas? Karena tadi dari video kan dia angka kanker ya di Indonesia itu cukup tinggi ya. Nah, jadi silakan disepakati. Nah, terakhir nanti akan ada presentasi teman-teman ya. Di presentasi ini saya mau hasil LKPD ini diskusinya itu dituangkan dalam bentuk poster, disajikan dalam bentuk poster. Sehingga nanti setelah kalian selesai berdiskusi, setiap kelompok akan presentasi ya.
Nah, kita akan diskusi terkait hasil yang sudah setiap kelompok diskusikan. Nah, kemudian juga refleksinya juga di ini ya, dikerjakan ya, dan ada pernyataan diri juga sesuai yang tersaji di LKP ini. Nanti kita bahas di bagian evaluasi di refleksi diri ya. Oke, sudah itu saja. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas. Silakan bekerja. Ada masalah? Sumbernya udah dapat? Udah. Jurnalnya kan? Jurnal yang dipakai apa? Ini memang Boleh dicari. Oke. Aman ya? aman ya. Sejauh ini gimana? Aman ya. Baik, teman-teman semua dari mahasiswa sudah selesai berdiskusinya ya. Selanjutnya saya persilakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa dulu? Oke, silakan kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih kepada Mem dan juga kepada teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang ikan asin dan nasi panas pemicu kanker mesofaring. Nah, teman-teman, kita mungkin pernah atau bahkan sering mengonsumsi ikan asin bersama dengan nasi panas. Kebiasaan ini sudah sering terjadi di Indonesia karena memang dianggap sederhana, murah, dan juga tentunya enak ya teman-teman. Namun, di balik kebiasaan yang kita anggap biasa ini, terdapat reaksi kimia yang mungkin jarang kita sadari seperti itu. Nah, di mana ikan asin yang kita konsumsi sehari-hari itu mengandung nitrit, yang dimana ketika dia dikonsumsi bersama nasi panas, maka dia akan memicu terjadinya senyawa, akan terbentuk senyawa yang kita sebut dengan nitrosamin. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Berdasarkan identifikasi masalah yang kami lakukan, kuncinya ada pada dua hal, yaitu yang pertama adalah suhu panas, di mana suhu panas ini akan mempercepat gerakan molekul, yang dimana nantinya tumbukan itu akan semakin sering dan juga energi yang dihasilkan oleh tumbukan ini meningkat gitu. Kemudian yang kedua adalah reaksi daripada nitrit yang berasal dari ikan asin tadi ini bertemu dengan amina yang ada pada bahan pangan maupun yang ada di tubuh kita pada suhu panas, sehingga reaksi ini nanti akan cepat membentuk nitrosamin, yang dimana nitrosamin ini sering dikaitkan dengan pemicu kanker yang kalau kita pernah dengar itu namanya kanker mesofaring seperti itu. Nah, mungkin untuk analisis masalah yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Salsa dan Kak Salsa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah. Jadi pembentukan nitrosamin ini dapat dijelaskan melalui teori tumbukan dan hukum Arrhenius, yang dimana ikan asin ini mengandung nitrit, sedangkan protein yang ditemukan pada bahan pangan itu mengandung amina. Jadi ketika ikan asin ini dikonsumsi bersama nasi yang masih panas, suhu tingginya akan meningkatkan energi kinetik partikel sehingga frekuensi tumbukan tersebut aktif antara si nitrit dan juga amina yang semakin membesar. Yang sesuai dengan hukum Arrhenius, di mana peningkatan suhu juga akan meningkatkan laju reaksi sehingga pembentukan nitrosamin akan berlangsung lebih cepat. Nah, nitrosamin ini merupakan senyawa karsinogenik yang akan menjadi salah satu senyawa yang dapat memicu penyebab kanker. Jadi nitrosamin ini jika dikonsumsi secara terus-menerus akan menjadi senyawa yang merupakan salah satu penyebab kanker jika dikonsumsi secara terus-menerus. Oleh karena itu, di sini bukan nasi panas lah yang hanya menjadi salah satu dalam penyebab kanker, melainkan suhu panas yang mempercepat pembentukan nitrosamin sehingga berpotensi untuk meningkatkan risiko kanker jika kebiasaan tersebut sering kita lakukan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya kepada Kak Salsa. Dan kemudian kita akan mencoba merancang solusi dan juga refleksi. Nah, di sini Saudari Vida akan menjelaskan solusinya. Silakan Saudara. Baik, terima kasih. Jadi kan dari penjelasan untuk bagian orientasi kasus, lalu kita udah identifikasi masalahnya dan juga analisis masalahnya. Untuk solusinya di sini kami ada beberapa. Yang pertama, kita harus menghindari untuk makan nasi panas bersama dengan ikan asin, karena yang menjadi penyebab utama tadi yang kita mention kedua-dua itu ada suhu panas sama si nitritnya. Makanya kita harus menghindari lah untuk mengkonsumsi nasi panas dengan ikan asin tadi. Lalu yang kedua, kita
jangan terus-terusan gitu makan ikan asin. Walaupun memang ikan asin itu enak, kita harus selingi dengan ikan segar atau buah, sayur, karena di dalam buah dan sayur itu juga ada vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu untuk menjaga tubuh kita atau sel-sel dalam tubuh kita untuk melawan kanker. Dan juga yang terakhir, kita bisa menerapkan pola makan yang seimbang. Ya kayak gitu tadi, walaupun ikan asin itu enak, kita nggak boleh tiap hari mengkonsumsinya, apalagi dengan nasi panas. Jadi untuk ikan asin mungkin bisa 1 atau 2 kali aja dalam seminggu. Untuk sisanya diselingi makan nasi dengan sayur ataupun dengan ikan segar gitu. Dan juga proses pengawatan di sini yang paling berpengaruh. Jadi untuk proses pengawatan mungkin bisa dengan proses pendinginan atau proses pengawatannya yang lebih alami, karena untuk ikan asin ini dia pengawatannya menggunakan nitrit dengan jangka waktu yang lama, sehingga itulah tadi yang menyebabkan ikan asin itu jika bertemu dengan suhu panas dia bisa menyebabkan kanker dalam tubuh kita. Lalu untuk solusi yang dapat kami sampaikan di sini adalah dari kita sendiri, bagaimana pola kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, karena tubuh itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi cara gimana kita menjaga supaya tubuh kita baik adalah kita sendiri menjaga pola makan kita, pola makan yang baik, dan juga konsumsilah makanan yang sehat. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada saudari Ina atas penjelasannya. Nah teman-teman, jadi kami sudah selesai menyampaikan hasil daripada diskusi kami. Nah kepada teman-teman mungkin yang memiliki tanggapan, saran ataupun pertanyaan, maka kami akan dengan senang hati mendengarkan tanggapan dari teman-teman. Ayo silakan. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi kan di bagian solusi, hindari makanan ikan asin yang dengan nasi panas karena dapat mempercepat pembentukan nitrosamin ini. Nah, berarti apakah mengonsumsi ikan asin yang bernitrit tinggi dengan nasi dingin, yang bernitrit tinggi kemudian dicampurkan dengan nasi dingin ini itu aman sepenuhnya kalau dikonsumsi dibandingkan dengan yang dicampurkan dengan nasi panas? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Jadi sebenarnya nasi panas itu merupakan salah satu faktor penyebab tadi pembentukan nitrosamin. Tapi bukan berarti karena nasinya dingin kita bisa terus mengkonsumsi setiap hari ikan asin itu. Karena ada beberapa faktor lain juga yang dapat menyebabkan pembentukan senyawa nitrosamin itu tadi. Jadi memang sebaiknya walaupun kita suka dengan ikan asin ini, kita tetap mengurangi gitu. Dan juga ketika mengonsumsinya memang alangkah lebih baiknya menggunakan nasi dingin karena dapat mengurangi resiko pembentukannya, tapi jangan setiap hari juga seperti itu. Oke, terima kasih buat kelompok 1, berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih buat semua presentasi yang sudah dilakukan di diskusinya. Jadi sudah baik sekali pemahaman yang kita bentuk ya, kita diskusikan hari ini. Karena memang konsep laju reaksi ini ya, itu fokus kita adalah peningkatan suhu. Jadi bukan perkara nasinya panas atau dingin, tapi suhu di nasi panas itu mempercepat proses reaksi kimia, karena ada salah satu faktor yang mempengaruhi reaksi. Jadi benar jawaban dari kelompok 1 tadi bahwa nasi itu tuh hanya salah satu faktor saja, banyak hal lagi yang mempengaruhinya. Salah satunya juga kondisi asam, perutnya asam lambung. Jadi proses reaksi kimia kondisi asam itu ada pengaruhnya. Nah jadi silakan lebih hati-hati lagi lah dalam mengkonsumsi makanan ya, karena itu juga bentuk rasa syukur tadi dari sampai kelompok 1 ya, sama kelompok 4 juga, bahwa bagaimana belajar kimia itu bisa mempermudah kita menjadi manusia yang lebih bersyukur dengan cara mengkonsumsi makanan yang memang sehat ya. Jadi kita tidak menyiksa tubuh kita, karena kan Tuhan yang kasih ya tubuh kita. Jadi tanggung jawabnya itu tuh memilih ya apa yang kita makan. Nah selain itu ada juga tadi kita bahas persamaan Arrhenius ya. Jadi persamaan Arrhenius ini, jadi di sini bisa kita lihat ya. Jadi ada temperatur yang mempengaruhinya. Jadi ketika suhu itu naik ya, maka konstanta K-nya ya di reaksi juga akan meningkat. Nah ini juga salah satu konsep kimia yang bisa menjelaskan di laju reaksi ini ya. Jadi reaksinya berjalan lebih cepat. Artinya bukan itu tadi nasi panas itu tuh hanya pemicu untuk lebih cepat aja dia bereaksi
reaksi kan. Nah, tapi bukan berarti sekali dua kali makan langsung jadi kanker, nah. Jadi memang dia pola hidup. Jadi boleh mengkonsumsi karena itu juga salah satu kuliner kita ya, Sumatera Utara ya, kuliner gitu ya. Nah, selanjutnya ini tadi kita penguatannya bahwa ya senyawa nitrit itu sumbernya dari ikan asin ya. Kemudian ada juga protein, yaitu adalah gugus amina. Maka kalau dia suhunya tinggi, oke, kedua zat itu nitrit sama amina itu bisa membentuk senyawa nitrisamin. Oke, nah nitrisamin ini itulah yang dikenal sebagai senyawa kanker atau karsinogenik ya. Jadi sebenarnya bukan hanya ini, apalagi yang pernah kalian tahu yang bersifat karsinogenik, yang disukai orang dalam kalau dikonsumsi, kipas-kipas. Sate. Iya, itu juga. Jadi banyak banget sebenarnya yang memicu karsinogenik. Jadi lebih hati-hati ya. Nah, jadi prosesnya gimana? Nanti dapat memicu kanker nasofaring dan lambung. Itu kalau dia bisa punya sakit lambungnya, asamnya meningkat. Nah, jadi nasi panas yang bersentuhan langsung dengan ikan asin itu energi panasnya mempercepat reaksi pembentukan nitrisaminnya yang dimana dia karsinogenik. Ya, maka resikonya itu meningkat. Oke. Nah, ternyata ada juga di reaksi di konsep kimia ini yang mempengaruhinya itu dengan konsep energi aktivasi. Ya, artinya energi panas dari nasi, ya, energi panas dari nasi itu menurunkan reaksi dari energi aktivasinya. Artinya molekul amina dan nitrit lebih mudah untuk mencapai kondisi tumbuhan efektif, makanya lebih cepat tumbuh. Nah, ini juga konsep kimia yang bisa menjelaskan fenomena ini. Tadi sudah bagus, kelompok 3 sudah menyinggung soal ini ya. Baiklah, adik-adik mahasiswa, kita sampai di sesi akhir ya pertemuan hari ini. Nah, tadi kita sudah diskusi sangat menarik, kita jawab dan penguatan juga sudah saya berikan. Kita masuk ke kesimpulan. Silakan adik-adik mahasiswa yang ingin memberikan apa sih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Oke, diri dulu deh, silakan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kaitan dari nasi panas dan juga ikan asin dapat dijelaskan dengan konsep laju reaksi mem, di mana suhu panas dapat mempercepat pertumbuhan dari nitrosamin yang dapat mengakibatkan kanker dari nasofaring jika kebiasaan seperti makan nasi panas dan juga ikan asin itu terus dilakukan terus-menerus. Oke, good, thank you. Riri, selanjutnya Noval silakan. Nah, dari yang apa yang saya dapat itu kan saya dapat kesimpulan bahwa perubahan suhu itu mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh kita. Yes. Tidak singkat? Ya. Oke, good. Iya. Jadi hati-hati mengkonsumsi ya. Jadi kadang-kadang yang panas itu kan juga bisa mempengaruhi kanker lidah ya. Nah, jadi banyak banget hal-hal yang bisa dijelaskan oleh sains. Dan itulah tugas kita untuk mengupgrade pengetahuan kita. Jadi belajar kimia itu bukan hanya hafal rumus ya. Nah, tapi juga bagaimana ilmu kimia bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di keseharian kita supaya kita jadi hidupnya bagus. Ya, itu betul rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan kita. Ya, nah ini adalah kesimpulan yang sudah saya sajikan bahwa kenaikan suhu akibat nasi panas itu akan mempercepat reaksi antara amina dan nitrit pada ikan asin, ya, dan menghasilkan nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Ini menjelaskan secara ilmiah mengapa kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring, ya. Nah, terima kasih buat semua. Nah, untuk evaluasi, ya, saya ingin kalian mengerjakan esai ya untuk topik kita hari ini ya, 250 sampai 300 kata saja. Nanti akan saya dikirimkan ke link yang sudah saya bagikan di grup ya. Saya tunggu esai terbaiknya terkait kasus dan diskusi kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.